Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, sebagai manusia yang beriman, mestinya kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Seperti yang saat ini sedang terjadi di dunia, yakni pandemi global virus corona yang kemudian dikenal COVID-19. Bayangkan sebuah makhluk yang amat kecil dan tak kasat mata mampu membuat orang takut karenanya. Bahkan para pemimpin negara adikuasa terengah-engah menghadapinya. Semua sektor mengalami dampak serius. Bukan hanya kesehatan yang terserang, namun perekonomian pun turut lesu tak berdaya. Sahabat fillah yang dimuliakan Allah, lalu sebagai orang beriman, bagaimana seharusnya kita menyikapi wabah corona seperti saat ini? Mari sama-sama kita perhatikan ayat 11 surat At-Taghabun. Dalam akhir ayatnya, Allah memberikan kata kunci bahwa mereka yang beriman akan diberi petunjuk langsung ke dalam hatinya. Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memberi petunjuk ke dalam hati adalah Allah memberi petunjuk kepada hambanya dengan rasa sabar dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Masya Allah, ternyata dalam Al-Quran telah ada jawaban tentang sikap seorang muslim yang semestinya ia lakukan di saat tertimpa musibah, yakni dengan bersabar. Ya, bukankah dengan bersabar manusia dapat berpikir jernih dan bertindak dengan bijaksana? Sebaliknya, orang yang emosional akan berbuat tanpa pikir panjang hingga bisa merugikan dirinya sendiri, bahkan merugikan orang banyak. Sahabat fillah yang dimuliakan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa sikap sabar akan membuahkan kebaikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seseorang mukmin, segala urusannya baik untuknya, dan kebaikan itu tidaklah untuk seorang pun kecuali orang beriman. Jika kesenangannya menghampirinya, ia bersyukur, maka syukur itu baik untuknya. Dan jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka kesabaran itu baik untuknya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat fillah, setelah bersabar dengan musibah, di ayat selanjutnya Allah menegaskan kembali bahwa kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai wabah yang menyerang dunia ini dapat meruntuhkan ketakwaan kita. Na'udzubillah min zalik. Tentu kita sudah tahu bahwa takwa itu adalah mentaati segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhkan segala larangannya. Ketakwaan ini merupakan bentuk ikhtiar umat muslim dalam menghadapi wabah. Bahkan banyak dalam ayat lain Allah memerintahkan kita untuk menaati perintah pemimpin atau ulil amri.
segala peraturan yang dibuat pemerintah demi menanggulangi wabah ini mestinya ikut didukung oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sahabat Villa, sebagai masyarakat biasa, semestinya kita bisa memulainya dengan mengikuti anjuran menjaga jarak, menjaga kebersihan, serta bersabar diri untuk tidak bepergian jika tidak ada kegiatan yang mendesak. Dengan mengikuti anjuran tersebut, insya Allah kita telah ikut beramal soleh dalam rangka hifzun nafs atau menjaga keselamatan jiwa manusia. Jika ikhtiar sudah kita lakukan, saatnya bertawakal kepada Allah atas segala takdir yang menimpa kita. Sebagaimana firman Allah dalam ayat 13. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Quran surat At-Taghabun ayat 13. Sahabat fillah yang berbahagia, secara bahasa tawakal berasal dari kata tawakkallah yang artinya menyerahkan. Namun bukan berarti kita boleh menyerahkan semuanya begitu saja tanpa didahului usaha sedikit pun. Lebih jauh lagi, Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa tawakal merupakan amalan dan penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Namun dengan tetap melaksanakan faktor-faktor yang mengarahkannya pada sesuatu yang dituju, serta usaha keras untuk dapat memperolehnya. Sahabat fillah, dalam masa wabah virus COVID-19 ini, sebetulnya siapa sih yang paling beruntung? Apakah mereka pengusaha, penyedia makanan, alat kesehatan, serta pengusaha lain yang meraup keuntungan finansial? Ternyata menurut surat At-Taghabun ayat ke-16, yang beruntung adalah mereka yang menginfakkan harta di jalan kebaikan. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengar serta taatlah kepadanya, dan infakkanlah harta yang baik untukmu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, sungguh mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Quran surat At-Taghabun ayat 16. Masya Allah, ternyata orang-orang yang ikhlas mendermakan hartanya adalah orang yang paling beruntung saat ini. Iya, karena tidak semua orang yang memiliki kelebihan harta mau membantu masyarakat lain dalam keadaan seperti ini. Ada saja orang yang lebih mementingkan kehidupannya sendiri, seolah hidup di dunia ini seorang diri. Bahkan ada sebagian orang yang panik memborong belanjaan, tapi dia lupa bahkan acuh dengan tetangganya yang sedang kebingungan makan apa hari ini. Bahkan sebagian masyarakat tidak mempunyai penghasilan karena tidak ada pemasukan. Sahabat fillah, semoga kita sadar bahwa di setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Namun, meskipun begitu, alhamdulillah, di negara Indonesia masih banyak orang yang selalu mengulurkan hartanya dan juga tenaganya di setiap musibah yang sedang melanda, seperti saat terserang wabah virus corona saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberuntungan buat negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri aman dan tentram yang selalu mendapatkan ridhonya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.